Baik, hari ini kita akan melanjutkan tentang uh, perkataan berbahagialah atau diberkatilah yang ditulis di dalam Matius, kitab Matius gitu ya. Dan Matius pasal 5 secara khususnya berbicara tentang khotbah di atas bukit. Kita telah membahas tentang ucapan berbahagia yang pertama dan yang kedua. Hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai perkataan atau ucapan bahagia yang ketiga, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut katanya. Orang yang lemah lembut. Kita akan melihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan um, orang yang lembut di sini dan berkat apa. Berkat apa yang akan diterima oleh orang yang lemah lembut. Baik, kita lihat dulu ayat pembukaannya. Firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat yang kelima, dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena merekalah yang akan memiliki bumi. Merekalah yang akan memiliki bumi. Baik, kalau kita flashback lagi tentang Matius 5 ini. Matius pasal 5 berbicara tentang khotbah Yesus di atas bukit dan Yesus mulai mengajar mereka katanya. Mengajar mereka. Nah, kata mengajar ini, kalau kita lihat di dalam bentuk Yunaninya, ini merupakan bentuk yang berulang-ulang, belum selesai. Artinya apa? Yesus mengajarkan mereka, mengajarkan lagi, dan mengajarkan lagi. Kita telah lihat tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kita juga telah melihat tentang perkataan yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Pertanyaannya, berkat yang seperti apa yang mereka terima? Dikatakan orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi. Kalau kita lihat berarti ini bicara tentang tanah warisan. Tetapi tanah apa yang akan mereka warisi? Kita akan lihat hal yang pertama. Bagi orang Israel, mereka itu akan mewarisi tanah Kanaan. Akan mewarisi tanah Kanaan. Di Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi Yesus Kristus dia menyampaikan apa yang sudah dinyatakan atau dinubuatkan di perjanjian lama. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Negeri di Mazmur 37 ayat 11. Waktu itu bagi orang Israel ini bicara tentang tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Di perjanjian baru, Yesus mengajarkan bahwa mereka bagi mereka yang rendah hati, jika kita rendah hati, kita akan mewarisi bumi, ya, mewarisi bumi. Di Imamat 20 ayat 24 dikatakan, tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita lihat di sini dijanjikan tanah Kanaan bagi orang Israel di perjanjian lama. Kemudian itu Ulangan 20 ayat 24. Kemudian Ulangan 6, Imamat 20 ayat 24. Kemudian Ulangan 6 ayat 1 dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi Allah berikan Israel itu tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Ini di zaman dahulu kala gitu ya, di zaman perjanjian lama. Di perjanjian lama. Tetapi tanah Kanaan ini hanya akan diberikan kepada mereka yang rendah hati katanya. Yang rendah hati. Maka kita bisa tahu bahwa orang Israel bisa memiliki tanah Kanaan, bisa menaklukkan tanah Kanaan, itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi atas kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Akan mewarisi negeri. Jadi bagi orang Israel mereka akan mewarisi tanah Kanaan.
dan terwujud, ya, terwujud apa adanya. Tetapi hal yang kedua, kita bisa lihat bahwa nubuat ini pada akhirnya berbicara tentang orang kudus yang akan mewarisi tanah yang kekal. Mewarisi tanah yang kekal. Dan kalau kita lihat tadi gitu ya, di kitab Imamat 20 ayat 24 dikatakan tanah yang mengalir susu dan madunya, berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita bisa lihat di sini bahwa apakah ada tempat di bumi ini yang mengalir berlimpah-limpah susu dan madunya? Ya. Maksudnya ini merupakan sebuah ekspresi kelimpahan yang luar biasa. Makanya kepada kita hari ini, umat kudus Tuhan, akan diwariskan tanah yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Kerajaan sorga. Matius 5 ayat 5, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kata memiliki di sini, kleronomeo, menerima dengan undi. Menerima dengan undi. Dan ini berbentuk masa depan. Berbentuk masa depan. Maka hal yang kita pahami bahwa kita akan memiliki ini, ya, memiliki ini sepenuhnya anugerah dari Tuhan. Kan kita pernah dengar mungkin ayat yang mengatakan manusia membuang undi tetapi Tuhan yang menentukan hasilnya. Tuhan yang menentukan hasilnya. Yesaya 57 ayat 13. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiupkan angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Jadi ini bicara tentang, Yesaya berbicara tentang orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan mewarisi negeri dan memiliki gunung Tuhan yang kudus katanya. Yesaya 60 ayat 21, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Sini bicara tentang selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka kita bisa memahami bahwa tanah kekal yang akan diwariskan, negeri atau bumi yang akan diwariskan kepada umat kudus menunjuk kepada kerajaan sorga. Kerajaan sorga. Makanya 2 Petrus 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya. Wahyu 21 ayat 1 dan ayat 2. Jadi ini berbicara tentang langit baru dan bumi yang baru. Langit baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Ini semua dijanjikan bagi kita. Makanya meskipun situasi kita hari ini mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, percayalah bahwa harapan kita adalah di dalam kerajaan sorga. Di dalam kerajaan sorga. Jadi kita perlu bertahan, ya, perlu bertahan. Kalau kita lihat, gitu ya, kalau kita lihat di dunia ini, ya, di dunia ini ada satu orang yang memiliki tanah yang paling luas di dunia, di seluruh dunia. Dia paling luas. Ya, dia adalah orang Amerika. Ya, orang Amerika. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki tanah paling luas di Amerika. Namanya John Malone. John Malone. Totalnya itu katanya 8.900 kilometer persegi. Kilometer persegi. Kita aja rumah kan meter persegi. Ini kilometer persegi. 8.900 kilometer persegi. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, kalau kita lihat Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, itu luas semuanya itu ukuran itu 7.600. 7.600. Jadi John Malone ini lebih banyak, ya, memiliki tanah lebih luas dari Jabodetabek. Luar biasa kan? Tapi coba bayangkan, dikatakan bahwa bagi mereka yang lemah lembut, mereka yang rendah hati,
mereka akan mau mewarisi bumi. Bayangkan, bumi. Ini luar biasa. Jadi kita perlu melihat Abraham. Abraham di Kisah 7 ayat 5 dikatakan dia tidak memiliki setapak tanah apapun ketika tiba di tanah Kanaan. Dan meskipun dia telah membeli tanah di Hebron, kemudian cucunya yaitu Yakub membeli tanah di Sikem, dan pada akhirnya orang keturunan Abraham menaklukkan dan mewariskan tanah Kanaan sampai hari ini. Tapi Abraham bicara hal yang berbeda. Ibrani 11 ayat 16 dikatakan bahwa Abraham meskipun dia sudah di tanah Kanaan, dia selalu melihat ke negeri yang lebih baik. A better country which heavenly. Nah, negeri surgawi. Ya. Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, jadi mari kita mendambakan surga ini. Surga di mana apa? Kita akan tinggal sebagai warga negara di sana. Nah, jadi itu bicara tentang berkat, ya, berkat yang akan dimiliki oleh mereka yang lemah lembut. Ini berkat yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Tetapi untuk memiliki berkat tersebut, mewarisi bumi, memiliki bumi, memiliki tanah, memiliki kerajaan surga, kita perlu lemah lembut katanya. Gitu ya. Hanya orang yang lemah lembut hatinya akan memperoleh berkat itu. Pertanyaannya, orang seperti apakah yang dikatakan orang yang lemah lembut? Kita akan lihat bagian yang kedua. Seperti apakah orang yang lemah lembut itu? Kata lemah lembut di Matius 5 ayat 5 dalam bahasa Yunani adalah praus. Praus. Artinya penurut. Lembut hatinya. Penurut, lembut hatinya. Ya, jadi ini menunjuk kepada apa? Ini menunjuk kepada menjalankan, orang yang menjalankan kekuatan Allah di bawah kontrol Allah. Artinya apa? Manusia itu dia menerima kekuatan dari Allah dan menjalankan kekuatan dari Allah ini di bawah kontrol Allah. Kuda liar dijinakkan, dia menjadi jinak, menjadi taat. Nah, kepada contoh yang seperti ini, kata praus diterapkan. Penurut. Penurut. Kenapa? Karena jika kuda itu liar, belum dijinakkan, siapa yang mau naik di atas kuda itu? Betul ya? Yang ada bisa kecelakaan. Tetapi jika dia menjadi penurut, maka akan menjadi kuda yang berguna. Nah, manusia kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kita menyaksikan bahwa kadang-kadang ada banyak anak Tuhan yang seharusnya ada praus ini, tetapi kita bisa perhatikan dalam kehidupan mereka tidak menampakkan praus, tidak menampakkan sikap yang dibawa kontrol Allah. Justru apa? Dibawa kontrol diri sendiri, dibawa kontrol diri sendiri. Nah, jadi jika kita anak-anak Tuhan ada praus, menjadi penurut, lembut hati, di bawah kontrol Allah, maka ada banyak pekerjaan besar yang bisa kita lakukan. Wah, saya kalau dengar seperti ini, jadi semangat lagi, gitu ya. Semangat lagi. Kita harus menjadi orang yang penurut, lembut hatinya, lembut hatinya. Di Matius 5 ayat 5 dalam versi NASB, New American Standard Bible, dia katakan, "Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth." The gentle, ya, kita kenal. Oh, lihat seorang, wah itu orang gentleman banget, ya, gentleman. Ya. Tetapi gentleman di sini
bukan gentle-gentle di pikiran dan di mata manusia, bukan. Tetapi orang yang gentle, orang yang lemah lembut adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan. Bukan gentle yang apa ya, hanya menuruti apa yang dia mau. Nah, itu bukan gentle, bukan penurut. Ya, bukan penurut. Dia menyadari bahwa apa? Dia perlu Tuhan. Ya, dia perlu Tuhan. Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus berkata kepada ini, "Pikulah kuk yang kupasang. Aku lemah lembut." Yesus, dia ada praus, dia ada penurut di dalam dirinya. Makanya dia bisa memikul kayu salib. Karena ada praus itu di dalam dia. Dia penurut. Dialah Yesus Kristus kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi orang yang lemah lembut, orang yang penurut, yang menuruti firman Allah. Menuruti firman Allah. Lukas 22 ayat 42. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ketika kita berdoa memberikan permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita berdoa, mari kita tidak mengedepankan keinginan kita, tetapi kita berserah untuk melihat apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan kita mohon, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Biarlah mata kita dibukakan untuk bisa melihat apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi kehendak Allah. Apakah yang kita mohonkan kepada Bapa itu kehendak kita sendiri atau kehendak Bapa? Nah, kita perlu menyesuaikan hati kita dengan hati Bapa. Ya. Di praus, kekuatan Allah dijalankan di bawah kendali sepenuhnya dari Allah. Saya percaya praus ini ada di dalam kita semua. Amin. Nah, ini suatu kasih karunia Tuhan. Ini kita dianugerahkan. Ya. Yakobus kita lihat, Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya. Ini Yesus, dia taat bahkan sampai ke kayu salib. Yohanes 12 ayat 50, "Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal." Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang menerima dan menuruti firman Bapa. Sekali lagi, orang yang lemah lembut adalah orang yang menerima dan menaati firman Bapa. Yakobus 1 ayat 21. "Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Haleluya. Jadi orang yang tidak rendah hati, dia tidak akan menerima firman. Dia akan menolak firman Tuhan. Dia tidak akan memberikan dirinya untuk taat kepada firman Tuhan. Orang yang tidak lemah lembut. Ya. Tetapi jika kita rendah hati, maka kita duduk mendengarkan firman. Kita akan merespon apa? Amin ya Bapak. Aku menerima firman. Ya, benar-benar ini firman untuk aku. Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, "Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati." Hanya orang yang rendah hati yang bisa mendengar firman Allah. Orang yang enggak rendah hati, orang yang tidak lemah lembut, tidak akan paham firman Tuhan. Tidak akan paham. Kehendak Tuhan itu apa? Dia tidak akan paham. Apa yang akan terjadi dalam hidup dia pun tidak bisa paham. Tidak bisa paham. Maka betapa pentingnya kita untuk rendah hati. Ya. Jadi semoga kita bisa menjadi orang yang mewarisi bumi.
Dengan cara apa? Memiliki raus, memiliki kelembutan. Ya, kelembutan dalam hati kita. Mau dibentuk oleh Tuhan. Memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang mau menaati firman Tuhan. Nah, karena apa? Kita semua orang-orang yang berharga. Amin. Kita orang-orang yang berharga. Ya. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Roh Kudus itu lemah lembut. Ya. Ada lagunya kan? Ya, Roh Kudus. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Kubuka hati untuk rohmu Tuhan. Nah, jadi pujian itu diambil dari berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 4 ini. Roh Kudus, roh yang lemah lembut. Ini yang memberikan kepada kita perhiasan yang tidak binasa. Perhiasan yang tidak binasa. Ya. Manusia batinia. Makanya buat apa kita mempelajari firman Tuhan? Buat apa kita mendengar firman Tuhan? Itu untuk membentuk manusia batinia kita. Manusia di dalam kita. Dengan demikian, maka manusia di luar kita pun ini akan berubah sedikit demi sedikit. Ya. Jadi kesimpulannya, mari kita lihat tokoh-tokoh yang diakui Allah sebagai tokoh yang lemah lembut. Ada banyak, tetapi kita akan lihat 2 aja. Yang pertama Abraham, dia adalah orang yang lemah lembut. Keluaran 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ingat, hanya kepada orang yang lemah lembut akan diberikan berkat warisan, ya, berkat kepemilikan, berkat tanah, yaitu tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian itu dijanjikan kepada Abraham. Maka Allah mengakui Abraham sebagai orang yang lemah lembut. Loh, lemah lembut seperti apa? Kalau kita lihat Kejadian 13 ini, jika kita baca dari ayat yang pertama, ini berisi tentang Allah memisahkan Abraham dari Lot. Jadi mereka ada pertengkaran, ada gembala-gembala mereka bertengkar. Jadi waktu itu Abraham bilang kepada Lot, ya Lot, silakan engkau pilih. Kalau engkau pilih ke kanan, maka saya pamanmu akan ke kiri. Jika engkau ke kanan, engkau ke kiri, ya paman yang ke kanan. Gitu. Nah, kelembutan hati Abraham, dia mendahulukan orang lain. Silakan. Gitu ya. Tetapi di balik permasalahan yang terjadi ini, ada suatu tujuan dari Allah untuk menampakkan sifat asli dari Lot. Kalau kita baca dan mempelajari firman sejarah perebusan, khususnya di seri pertama, silsilah di kitab Kejadian, pemisahan yang kedua itu adalah dari Lot. Dari Lot. Lot menggambarkan apa? Menggambarkan keserakahan. Keserakahan. Bagaimana Lot itu, dia memandang dan dia mencari tanah yang lebih baik, tanah yang banyak air, seperti taman Tuhan, seperti Mesir. Jadi dia sangat menginginkan hal-hal duniawi seperti hal-hal tersebut. Nah, kalau kita lihat ada tujuan Allah untuk memisahkan Abraham dari sifat-sifat keserakahan tersebut, keduniawian tersebut. Makanya ini tampak lewat Kejadian pasal 13. Nah, setelah mereka berpisah, Allah menjanjikan kepada Abraham negeri tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, jadi kita bisa lihat mereka yang lemah lembut akan menghindari pertengkaran, akan menghindari perselisihan, tetapi akan membawa semua perkara di hadapan Allah yang menghakimi. Dan kita akan saksikan bagaimana Allah bekerja.
Allah bekerja dengan kuat, gitu ya. Nanti bisa baca lagi di bilangan pasal 12 ya. Bilangan pasal 12 itu ada cerita tentang kisah tentang Abraham, bagaimana dia diakui sebagai sosok yang lemah lembut, hatinya paling lembut di bumi ya. Itu ada di bilangan 12 ya, bilangan 12. Nanti bisa lihat di ayatnya yang ketiga ya. Nah, coba kita lihat sebentar ya mengenai hal ini. Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Wah, ini pengakuan Tuhan luar biasa. Ya. Ini kita bicara orang yang kedua. Ya, setelah Abraham itu siapa? Musa. Musa adalah orang yang lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya. Nah, ini tadi. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Kalau kita lihat bilangan 12 ini bicara tentang Harun dan Miriam, kakak-kakak Musa ini, mereka menentang otoritas Musa. Otoritas Musa. Mereka mengata-ngatai Musa, menjelek-jelekan Musa yang adalah abdi Allah. Abdi Allah. Kenapa mereka lakukan itu? Ini karena Musa mengambil perempuan Kus, perempuan Ethiopia sebagai istri. Dan waktu itu Musa bilang, ini kehendak Tuhan. Tapi mereka bilang apa? Oh enggak, kalau misalnya itu kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan beritahukan kepada kami. Memang cuma kepada kamu saja. Bukan kepada kamu saja. Tuhan pasti akan bicara kepada kita, bukan cuma kepada kamu. Nah, waktu itu kalau kita lihat Tuhan melihat hati mereka. Bukannya mereka menentang Musa karena hal tersebut, tetapi di dalam hati mereka ada iri, ya, ada iri. Mereka menentang otoritas Musa. Waktu itu Tuhan menegur dengan tegas mereka semua. Dan Musa apa? Musa mendoakan mereka. Bayangkan, orang Musa itu dijelek-jelekin, tetapi justru Musa mendoakan orang yang menjelek-jelekan dia. Wah, ini luar biasa. Orang yang lembut hatinya. Yang lembut hatinya. Miriam kena kusta waktu itu, dan Musa mendoakan, pada akhirnya dia dipulihkan. Ya. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Jadi benar-benar harus menjaga perkataan. Lemah lembut, ya, penurut. Kita harus menuruti firman Allah. Firman Allah bilang apa? Jika ingin mencintai hidup, mau lihat hari-hari baik, jagalah perkataan kita. Jaga perkataan kita. Mari kita senantiasa meminta hikmat dan tuntunan dari Tuhan, sehingga kita pun bisa menjalani kehidupan yang melihat kepada Tuhan dan bisa melihat apa yang seharusnya kita lakukan. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus Kristus dia telah taat sampai akhir. Ya, taat sampai akhir. Dia memikul kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Yesus mengasihi musuhnya. Yesus mendoakan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi kita harus mulai dari sekarang. Untuk diakui sebagai orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut. Jadi Yesus lemah lembut. Dia menjalankan kuasa kekuatan Allah di bawah kontrol Allah. Dan sama seperti itu, kita pun hari ini mari kita menjadi orang-orang yang memohonkan kekuatan dari Tuhan untuk dapat taat melakukan apapun yang firman sampaikan kepada kita. Firman yang diberikan kepada kita.
maka kita akan menerima berkat apa? Warisan di bumi dan di sorga. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk taat. Amin.